Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Masalah polemik saat itu sudah membumbung tinggi ke angkasa, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah meyakini bahwa para Habib Alwi itu bukanlah dzurriyyah Rasul. Nah, kemudian dari pondok-pondok pesantren pun itu sudah banyak yang meyakini bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Rasul, dan sudah banyak yang siap untuk melawan para Habib Alwi. Ya, bahkan ada orang-orang pintar yang sekarang sudah berani untuk bersuara, berani untuk menyamakan publik, tidak menutupi jati dirinya, kemudian tidak mencari aman. Mereka siap untuk menghadapi, melawan para habaib. Ada seorang ulama di Jawa Timur yang sangat jelas sekali dalam penyampaiannya, yaitu bahwa para habib itu boleh kok, siapapun boleh untuk mengakui diri sebagai keturunan Rasulullah, tetapi tentunya harus dengan data, dengan fakta-fakta ilmiah. Ya, sebaiknya juga dengan tes DNA. Lo ini adalah Kiai Zain Basir, itu dari mana? Kemudian ada juga seorang ulama dari Klaten, dari pengasuh pondok pesantren Raudhatus Shalihin, yaitu Kiai Haji Muhammad Nawawi Syafi'i. Kemudian ada juga Kiai Haji Miftahul Huda, pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran ABG Ungaran. Itu pun sudah berani untuk bersuara, untuk menyampaikan kebenaran bahwa para Habib Alwi itu bukanlah dzurriyyah Rasul, dan siap untuk melawan para Habib Alwi, dan siap untuk melawan kezaliman para Habib Alwi. Jadi sekarang tidak dipungkiri bahwa para ulama-ulama Nusantara sudah menggeliat. Mereka tidak mencari aman dengan mengatakan saya posisi netral, saya nunggu instruksi, saya masih husnudon. Nggak bisa seperti itu. Kalau memang pribumi, jiwa pejuang, karena sudah jelas-jelas para habib itu bukanlah dzurriyyah Rasul, maka tabrak. Iya kan? Kebenaran sudah dipertontonkan. Semua orang tahu. Jadi tidak perlulah malu-malu, tidak perlu cari aman, ya. Seperti para pejuang-pejuang dan para pengasuh pondok pesantren. Ya, jadi tidak hanya dari organisasi saja, tetapi dari pondok pesantren itu sudah bersuara. Artinya kerungkatan para habaib itu semakin di depan mata. Sebetulnya kalau dibilang rungkat, yang mereka sudah rungkat, tetapi secara de jure, ya, para habib itu sebentar lagi bahkan sayonara para habib, karena mereka akan dideportasi ke negaranya. Kasihan kan? Enggak. Oke, mari kita simak videonya, dan kita harus menjaga negeri ini, karena siapa lagi bukan kita. Mari kita jaga negeri dari tangan orang-orang jahat, para pencuri makam, dan dari para pencuri masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Jangan kelewatan, karena sudah jelas mempercayai yang tidak bisa dibuktikan itu bodoh kelewatan. Sederhana saja kok penyelesaiannya. Siapa saja boleh mengaku sebagai keturunan Nabi, silakan, sepanjang dia bisa membuktikan dengan bukti yang relevan, bukti yang sah dan meyakinkan. Kenapa kita umat di akhir zaman justru menjadi lebih bodoh dari umat-umat terdahulu? Di zaman Rasulullah, Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Orang Arab yang mayoritas adalah orang-orang jahiliyah minta bukti, kan gitu. Apa buktinya? Kalau Anda benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang utusan Allah. Itu orang Arab jahiliyah zaman dulu. Kenapa di zaman sekarang menjadi cara bersikap, cara berpikirnya kok tambah mundur gitu? Mestinya kita pertanyakan, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, apa buktinya? Kalau mengaku sebagai seorang habib, nggak ada masalah, ya, tidak sulit membuktikannya.
hanya cukup berdasarkan surat keterangan atau penetapan dari Rabitah Alawiyah. Habib, sekedar Habib, sebagai kedudukan, sebagai gelar, tapi tidak sebagai keturunan Nabi. Ketika dia mengaku sebagai keturunan Nabi atau Rasul, buktikan. Itu kewajiban hukum. Dengan bukti yang relevan, bukti yang sah, dan bukti yang meyakinkan. Apabila ternyata tidak dapat membuktikan, itu berdusta namanya. Sudah jelas-jelas berdusta, bagaimana mungkin kita dapat mempercayainya? Jadi kembali kepada kebanyakan umat, kita boleh menjadi bodoh, tetapi jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Kalau orang awam yang bodoh, oke, masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau di kalangan ulama ikut-ikut jadi bodoh, wah ini bahaya. Ulama kok bodoh kan gitu. Bodohnya ya akhirnya kelewatan, dan akhirnya semuanya jadi rusak, kacau. Padahal persoalan ini gampang menyelesaikannya. Tinggal bagaimana sikap kita. Ada bukti atau tidak? Tidak ada bukti, tidak bisa membuktikan, mohon maaf. Kami tidak percaya, kan gitu. Ya kan? Selesai itu. Tidak usah diperpanjang-panjang. Berdebat di sana, berdebat di sini, ya. Itu justru memperlihatkan suatu kebodohan yang melampaui batas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tidak ada kepentingan apa-apa. Ini hanya sebatas mengingatkan kita semua untuk menjadi orang yang cerdas, karena Nabi itu mengajarkan kita untuk menjadi cerdas. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Saya Haji Muhammad Nawawi Syafi'i, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin Batur, Tegarejo, Ceper, Klaten. Dengan ini menyatakan setelah mengikuti perkembangan diskursus nasab sejak awal munculnya pernyataan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian kasus persekusinya Gus Fuad Pleret, saya mengikuti secara aktif. Akhirnya sampai kesimpulan bahwa mulai saat ini saya hakul yakin bahwa berdasarkan semua kajian dari berbagai bidang, baik itu sejarah, kemudian nasab, kemudian filologi, ditambah lagi diperkuat dengan ilmu DNA, maka saya sekali lagi hakul yakin bahwa para Ba'alawi yang kita sebut dengan habaib di Indonesia ini nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih meyakini akan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk segera menyadari akan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah lewat para ulama-ulama muda kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya Ki Haji Miftahul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ABG Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan sikap bahwa saya yakin dan hakul yakin bahwa para habaib itu nasabnya tidak tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan
kajian kitab nasab dan kajian kitab sejarah dan juga filologi. Hasil mereka bahwa mereka tidak tersambungkan nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi akhihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.